Tafsir Al-Misbah. Surah Al-Baqarah, ayat 126. Dan ingatlah, ketika Ibrahim berdoa, Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka, kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman, dan kepada siapa yang kafir, ku senangkan sedikit, kemudian aku paksa ia menuju ke siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ayat ini masih merupakan lanjutan dari uraian tentang keutamaan yang dianugerahkan Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kali ini, perintah untuk mengingat dan merenungkan masih dilanjutkan. Dan di samping yang lalu yang hendaknya engkau ingat, ingatlah pula ketika Ibrahim berdoa, Tuhanku, demikian beliau tidak menggunakan panggilan ia, atau wahai, sebagaimana layaknya orang-orang yang dekat kepada Allah. Jadikanlah negeri ini, di mana Ka'bah berada, dan di mana aku dan keluargaku tinggal, jadikanlah ia negeri yang aman sentosa, yakni penduduknya hidup damai dan harmonis, dan berikanlah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya yang beriman saja di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman, meluruskan doa Nabi Ibrahim, sekaligus mengabulkannya bahwa, kepada yang beriman akan kuberikan rezeki dan juga kepada siapa yang kafir dia kusenangkan sedikit yakni sebentar, dalam kehidupan dunia saja, bahkan boleh jadi lebih senang dari yang beriman. Kemudian aku paksa ia menuju ke, yakni menjalani, siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menjadikan kota Mekah dan sekitarnya sebagai kota yang aman, adalah doa untuk menjadikan keamanan yang ada di sana berkesinambungan hingga akhir masa. Atau menganugerahkan kepada penduduk dan pengunjungnya kemampuan untuk menjadikannya aman dan tentram. Bukankah dalam ayat yang lalu, ketika berbicara tentang Ka'bah sebagai amnan, telah diuraikan bahwa, itu adalah perintah Allah untuk menjadikannya aman dan tentram, dalam bentuk sesempurna mungkin, sehingga Ka'bah sendiri dilukiskan sebagai aman, bukan sekadar tempat yang aman. Ayat ini bukan saja mengajarkan agar berdoa untuk keamanan dan kesejahteraan kota Mekah, tetapi juga mengandung isyarat tentang perlunya setiap muslim berdoa untuk keselamatan dan keamanan wilayah tempat tinggalnya, dan agar penduduknya memperoleh rezeki yang melimpah. Dua hal di atas, rasa aman dari segala yang menggelisahkan, dan limpahan rezeki, merupakan syarat utama bagi suatu kota atau wilayah. Bahkan, stabilitas keamanan dan kecukupan ekonomi, merupakan nikmat yang menjadikan seseorang berkewajiban mengabdi kepada Allah, sebagaimana ditegaskan dalam Quran Surah Quraisy ayat 3-4. Maka, hendaklah mereka mengabdi kepada Tuhan pemilik rumah itu, yakni Ka'bah, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan memberi mereka rasa aman dari ketakutan. Ayat di atas juga memerintahkan untuk mengingat dan merenungkan, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, mencamkan firman dan penjelasan Allah, pada ayat 124 lalu. Anda tentu masih ingat, ketika itu Nabi Ibrahim bermohon agar kepemimpinan dianugerahkan pula kepada keturunannya, tetapi Allah menjawab bahwa, kepemimpinan tidak akan menyentuh orang-orang yang berlaku aniaya. Menghayati jawaban Allah itu, ketika berdoa kali ini, beliau hanya mendoakan penduduk Mekah yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, berikanlah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Ingatlah doa beliau itu, sambil merenungkan bagaimana doa tersebut disambut Allah dengan berfirman, siapa yang kafir akan kusenangkan sedikit dan sifatnya sementara. Kemudian, di hari kemudian nanti, aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Bukan hanya yang beriman, tetapi yang kafir pun akan dia berikan walau hanya sedikit. Sedikit dalam waktu dan kuantitasnya, jika dibanding dengan apa yang kelak akan dianugerahkannya kepada yang beriman kepadanya dan hari kemudian. Memang, Allah tidak membeda-bedakan. Udara, air, kehangatan dan cahaya matahari, serta masih banyak yang lain, diberikannya untuk semua, baik yang muslim maupun yang kafir. Hukum-hukumnya berlaku sama. Dalam kehidupan di dunia menyangkut rezeki, semua diberi sesuai dengan hukum-hukum duniawi. Ganjaran ketaatan beragama, bukan di dunia, tetapi di akhirat. Perolehan rezeki di dunia tidak berkaitan dengan kuat dan lemahnya iman seseorang. Orang-orang kafir pun wajar diberi kesenangan, bila mereka menyesuaikan diri dengan hukum-hukum duniawi yang ditetapkannya. Namun, kesenangan yang diperolehnya itu, betapapun banyak dan lamanya, hanya sedikit kadar dan waktunya dibanding dengan keadaannya kelak. Karena di akhirat nanti mereka akan mendapat siksa yang pedih. Jangan duga dia dapat mengelak, karena sebagaimana firman-Nya di atas, aku paksa ia setelah dia hidup di dunia. Ini memberi isyarat, bahwa semua orang di dunia, termasuk orang kafir, diberi pilihan dan kebebasan. Tetapi di akhirat nanti, orang-orang kafir itu tidak lagi memiliki kebebasan. Mereka dipaksa oleh Allah untuk menerima ketetapannya, yaitu menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.